Banyak yang ke DM, Bang gimana jadi freelancer, Bang gimana jalanin bisnis passion atau skill kita, Bang gimana cara dapetin duitnya. Oke, jadi di video ini kita akan bahas tuntas tentang itu. Let's check this out. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih buat support dan yang masih stay tune sampai saat ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kali ini kita bakal membahas 10 steps atau cara yang bisa kalian tempuh untuk menjadi seorang freelancer. Ya, freelancer ini bukan sekedar pekerjaan tetapi juga bisnis yang bisa kalian jalanin untuk hidup dan menabung ya. Jadi bukan cuman dibayar pakai bakso doang. Oke. Jadi langsung aja kita mulai, ada 10 step, bakalan agak panjang sedikit, mudah-mudahan kalian nggak bosan, langsung aja ke step yang pertama. Cara yang pertama dan yang paling penting adalah kalian harus mencari klien secepat mungkin. Kenapa? Karena yang namanya bisnis ya, itu seperti yang aku bilang tadi, freelancer ini atau freelancing ini bukan sekedar pekerjaan tapi juga bisnis. Dan bisnis itu harus ada klien, harus ada pembeli. Kalau tidak ada pembeli atau tidak ada klien, ya kita hanya sekedar melakukan hobi biasa. Dan kita di sini bukan cuma melakukan hobi ya, bukan cuma dibayar pakai thank you, terima kasih atau wah cantik banget ya, tapi kita dibayar pakai duit. Jadi harus ada pembeli atau kliennya, teman-teman. Banyak sekali desainer atau freelancer yang fokus utamanya itu membangun portofolio. Ya, itu memang penting ya. Tetapi di awal sekali ya, teman-teman, fokusnya itu harus satu, yaitu mencari klien dan mendapatkan klien secepat mungkin. Ada beberapa cara yang bisa kalian tempuh untuk mendapatkan klien secepat mungkin ya. Yang pertama adalah daftar ke berbagai situs freelancer itu. Situs freelancer itu ada banyak ya. Kalau situs jualan jasa itu ada yang namanya Fiverr ya, jualan gigs. Kemudian untuk ngebid itu ada yang namanya freelancer.com, upwork.com, atau kalau teman-teman mau jualan desain ya, template, itu banyak marketplace-nya, microstock-nya, ada Creative Market. Kalau Microstock ada Fiverr.com, ada Shutterstock.com, wah banyak ya. Nah, cara mendapatkan klien secepat mungkin yang kedua adalah kalian coba lihat circle atau networking kalian masing-masing, teman-teman. Coba lihat kontak WhatsApp ya. Apa kalian sudah memperkenalkan diri kalian sebagai desainer? Coba buat aja broadcast ya atau sebar pesan bahwa kalian itu adalah seorang desainer. Sekarang saat ini itu kalian sedang ada promo atau gratis desain atau diskon 50%. It's up to you guys ya. Yang penting kalian sebarin bahwa kalian itu adalah seorang desainer. Terus join ke komunitas atau tawarin tuh ke keluarga-keluarga kalian, pasti punya yang namanya bisnis atau mereka punya brand atau punya usaha. Tawarin aja jasa untuk desain poster atau promosi atau sosial media mereka. Nggak peduli bayarannya rendah atau gratis, yang penting kalian mendapatkan klien dulu, teman-teman, supaya kalian bisa merasakan, oh seperti ini punya klien, oh seperti ini, klien itu maunya seperti ini, oh cara komunikasinya seperti ini. So, itu yang pertama, step yang paling penting yang menurut aku. Step kedua adalah bangun brandingmu dan buat nama bisnismu ini apa, bisnis freelancingmu. Jadi supaya kita mudah diingat, supaya ketika ada seseorang yang butuh desain, mereka bisa memikirkan satu nama, yaitu nama kalian atau nama bisnis atau studio kalian, terserah. Dan banyak yang ini ya, pro kontra atau simpang siur kayak gitu. Apakah aku harus menggunakan nama pribadi, misalnya Rio Design, atau aku harus membuat nama studio ya, jadi bukan nama pribadi. Misalnya katakan let's say Yellow Studio kayak gitu-gitu ya. Nah, ini tergantung kepada goal kalian, teman-teman. Kalau kalian pengen membangun personal brand, kalau kalian pengen membangun citra kalian sebagai seorang professional designer ya, lalu gunakan nama pribadi kalian, misalnya Rio Andrew atau Rio Purba atau Rio Design, terserah kalian. Tapi kalau goal kalian ke depan adalah membangun sebuah studio ya, membangun sebuah studio yang di situ ada tim, ada beberapa orang. Nah, ya kalian bisa cari nama abstrak atau nama apapun itu yang mewakili studio kalian, bukan nama pribadi kalian. Tetapi kalau aku boleh sarankan adalah kalian lebih baik di awal membangun personal brand kalian menggunakan nama. Jadi kalau kalian personal brandnya udah tumbuh, udah bagus, kalian akan gampang mau buat studio ada 10 juga gampang ya, karena personal brand kalian udah kebentuk dan orang sudah kenal personal brand kalian. Step ketiga, bangun portofoliomu yang bakalan dikonsumsi banyak orang. Percaya nggak percaya, ini banyak yang nge-DM aku, Bang bisa cariin kerjaan, Bang aku lagi butuh project, Bang segala macam ya. Pokoknya mereka minta kerjaan atau minta dicariin klien seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang agak miss ya kalau teman-teman pengen menjadi freelancer tapi bingung mau cari kliennya itu kemana. Karena memang justru
mencari kliennya itu adalah salah satu yang tersusah kalau kita jalanin bisnis freelancing. Makanya tadi aku mencari klien itu aku masukkan di step yang pertama, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Di sini aku pengen ngasih tahu kepada teman-teman, kalian harus membangun portofolio yang bisa dikonsumsi dan dilihat banyak orang. Nah, dari portofolio tersebut, orang-orang bisa melihat apa yang membedakan kalian itu dari orang lain. Apa yang membuat orang lain itu tertarik untuk menghubungi kalian. Jangan-jangan kalian cuma buat asal-asalan, yang penting update setiap hari di Instagram, atau di Dribbble, atau Behance, tapi kualitasnya kalian tidak jaga. Atau tidak banyak orang yang suka tentang hal yang kalian sharing tersebut gitu ya. Jadi makanya orang nggak tertarik untuk menghubungi kalian. Hey, aku tertarik melihat karyamu, pesen dong karena aku mau bangun bisnisku juga. Orang nggak bilang seperti itu ketika mereka melihat portofolio kalian. Mungkin kita akan buat video khusus untuk membahas tentang portofolio, tetapi saat ini aku mau kasih contoh aja ya, untuk contoh ringkasnya. Rio Purba adalah seorang logo designer dan brand designer. Ya, kalau cuman aku mengandalkan Dribbble dan Behance, itu udah banyak logo designer dan brand designer yang udah jauh terkenal dari Rio Purba. Seandainya aku hanya menggunakan Dribbble dan Behance. Nah, di sini aku punya satu platform, aku punya wadah ya, yaitu YouTube yang desainer lain di Indonesia itu nggak punya, teman-teman. Jadi aku seriusin YouTubeku, awalnya iseng-iseng 2016, 2017, 2018 aku seriusin, aku bangun brandku sebagai seorang logo dan brand designer, kemudian aku upload RLS, video RLS dan review desain atau inspirasi desain. Di situ aku mengeluarkan wawasanku, aku mengeluarkan skillku, passionku tentang desain logo atau desain brand. Dimana orang banyak sekali calon-calon klien yang menonton video tersebut. Dimana mereka mungkin pengen bangun bisnis, tapi mereka bingung mau hubungi desainer mana. Mereka buka YouTube, desain logo, tahu-tahu ketemu video Rio Purba. Dan di situ Rio Purba di RLS ya, Rio Purba ngeredesain langsung di komputer desain logonya, dan banyak calon-calon klien yang terbuka akan itu. Sehingga wajar di Yellow Studio, di atas 75%, 80% ke atas, itu klien Yellow itu datang dari YouTube Rio Purba. So, that's how it works ya teman-teman. Jadi, teman-teman harus membangun portofolio yang memang berbeda dari orang lain. Yang membuat kalian unik, dan ketika orang melihat portofolio kalian, oh, aku ingin meng-hire ini orang gitu. Step keempat adalah buat klien pertama kalian sangat-sangat senang. Aku tahu, wah gimana sangat-sangat senang, itu maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya gini teman-teman, di beberapa step sebelumnya aku nyaranin kalian untuk bangun portfolio, terus mendapatkan klien dengan cepat kayak gitu ya. Dan tiba saatnya kalau kalian sudah mendapatkan satu klien desain kalian atau klien freelance kalian, dan kalian harus membuat klien kalian ini sangat senang dengan kinerja kalian. Ya, sekalipun dengan catatan kecil ya, catatan atau NB ya, bahwa kalian tuh dibayar gratis, atau klien itu membayar kalian tuh sangat murah, misalnya untuk logo itu hanya 100.000, 200.000. Ya, aku juga merasakan itu di awal-awal tahun 2012 ya, waktu aku merintis karir sebagai desainer. Dan nggak ada masalah mengenai harga, kalian tuh butuh testimoninya teman-teman. Kalian tuh butuh kepuasan dari klien, sehingga ketika klien ini mengatakan bahwa ada desainer tuh, dia kerjanya bagus, itu dia mengasih referral atau membicarakan nama kita kepada teman-teman bisnis mereka gitu. Sehingga ketika ada teman-teman bisnis mereka yang meminta saran untuk siapa desainer yang bisa membantu project mereka, itu si owner ini atau si klien ini akan mereferral atau memberikan nama kalian, teman-teman. Nah, jadi itulah alasan kenapa kalian harus membuat puas atau membuat senang klien-klien pertama kalian. Jadi istilahnya kalau kalian buat janji ini 3 hari harus selesai, ya kalau bisa 3 hari harus selesai. Kalau bisa ya sebelum itu juga udah selesai, udah kalian kirim. Kemudian kalau klien minta ini, ya minta itu, ya dengan catatan ini masih karena kalian masih merintis ya, nggak apa-apa. Ladeni aja, dia minta apa? Ladeni aja teman-teman, selagi masih make sense ya, tidak membuat kalian rugi terlalu banyak seperti itu. Pokoknya buat dia senang, dan jangan lupa ketika project selesai, kalian kumpulkan testimoni atau minta testimoni yang bagus dari mereka. Step yang kelima adalah kuasai invoice, ya, kemudian proposal, kemudian kontrak, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan. Ya, yang namanya kita menjadi profesional ya harus menyesuaikan diri untuk menjadi profesional juga teman-teman. Ya, ini aku tahu di step yang kelima ini krusial, penting, tapi banyak sekali desainer dan freelancing yang masih acuh tak acuh dengan step yang kelima ini teman-teman. Jujur aku juga dulu di awal waktu pengen berubah menjadi seorang desainer yang profesional, malas juga tuh, ngapain sih buat
proposal kontrak, males ngetik-ngetiknya lagi, yang ngarang-ngarangnya lagi gitu ya. Tapi percaya teman-teman, kalau kalian bisa menguasai ya teknik proposal, kontrak, kemudian invoice, ini akan jauh membuat kalian lebih profesional dan otomatis dibayar lebih mahal. Akan kelihatan bahwa kalian tuh beda dari desainer murah lainnya seperti itu. Jadi mau nggak mau kalian harus belajar ya. Banyak kok resource di Google, nanti tinggal kalian perbarui, dipercantik interface-nya, kemudian kata-katanya disesuaikan dengan bisnis atau jenis freelance kalian. Kalau misalnya desainer ya kata-katanya disesuaikan dengan orang kreatif atau desainer seperti itu. Nah, kalau klien kalian lokal ya buat sendiri ya, pakai Word atau kalau di macOS itu ada Pages namanya, ya kalian buat ketik sendiri. Kemudian ketika ada klien ya kalian ketik namanya, terus service yang diminta apa, harganya berapa, terus kalian kirim. Tapi kalau klien kalian luar negeri itu jauh lebih mudah karena banyak tools atau aplikasi yang sudah bisa melakukan hal tersebut. Jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi ya, tinggal masukin namanya, terus servicenya apa, harganya berapa, udah. Nanti itu kontraknya udah tergenerate otomatis. Itu banyak aplikasi, yang salah satu ada FreshBooks ya. Kemudian untuk invoice atau pembayaran itu bisa PayPal dan platform lainnya, teman-teman. Step yang keenam adalah jangan terlalu pemilih. Oke, maksudnya di sini adalah memilih klien ya. Jangan terlalu pemilih untuk soal klien kalau kalian masih pemula atau masih mulai ya merintis karir sebagai seorang freelancer. Aku tahu beberapa kali dan bahkan sangat sering aku bilang ke kalian belajar katakan tidak ya. Kalau misalnya dapat klien murah, harus berani katakan tidak. Kalau dapat klien yang macam-macam yang tidak sesuai, yang menurut kalian itu nggak worth bagi kalian, ya katakan tidak seperti itu ya. Tetapi itu lebih make sense kalau teman-teman pengen beralih ya. Jadi ini kalian sudah jalan freelancingnya, desainnya juga udah berjalan. Terus kalian pengen naik level menjadi seorang profesional, atau kalian pengen naik level menjadi sebuah studio desain yang tadinya cuma freelancer kecil-kecilan. Nah, kalian harus lakukan hal tersebut ya, berani mengatakan tidak kepada klien-klien yang nggak sesuai dengan standar kalian. Tetapi lain cerita kalau kalian masih getting started ya, kalau kalian masih baru mulai merintis ya, jangan terlalu memilih klien, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada klien yang gratis, tapi kalau dari situ kalian mendapatkan peluang yang lebih besar, misalnya dia perusahaan, dia minta gratis hanya kecil saja buat misalnya kartu nama misalnya, tapi dari situ kalian bisa mendapatkan kontak ownernya. Nah itu kan peluang yang cukup besar kan. Atau dibayar murah tapi ada peluang yang lain gitu. Atau dibayar murah ya mending lah ketimbang nggak bayar kayak gitu ya. Maksudnya peluang apapun yang di depan kalian itu harus langsung disamber kayak gitu teman-teman. Karena kasusnya ini kalian sedang merintis, jadi harus lebih banyak klien, pasti akan lebih banyak testimoni, pasti lebih banyak referral nanti yang akan kalian dapatkan. Nah, resikonya adalah seperti ini. Kalau kalian terlalu pemilih di awal, ada berapa, misalnya ada 10 klien, hanya satu klien yang bisa membayar kalian dengan pantas kayak gitu ya, dengan pantas sesuai standar kalian. Yang lainnya ini di bawah standar kalian, ada yang gratis, ada yang murah seperti itu ya. Dan kita nggak tahu nih, dari 9 klien yang kalian tolak, mungkin ada 2 yang kliennya bagus, yang menawarkan prospek atau peluang yang bagus ke depannya gitu. Maksudnya dia punya perusahaan, terus dia juga gabung ke komunitas pengusaha-pengusaha. Ini kan bagus bener nih kalau kita dapat klien yang seperti ini kayak gitu teman-teman. Apalagi dia baik gitu, mau memberikan nama kita kepada teman-teman bisnisnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita kebanyakan menolak klien di awal, kita akan kehilangan klien-klien prospek seperti itu. Nah, jadi kalau untuk di awal, ya itu aku saranin jangan terlalu pemilih ya, terima aja selagi itu tidak membuat kalian rugi terlalu banyak, ya terima aja klien-klien seperti itu. Tapi beda ketika kalian sudah naik level, mau menjadi profesional atau studio, ya harus pemilih dong. Part ke-7 adalah gabung atau bangun networking yang bagus dan aktif di situ teman-teman. Networking ini banyak ya, bisa kita circle pertemanan, bisa juga gabung ke komunitas atau grup tertentu. Nah, itulah alasan aku banyak gabung ke komunitas, teman-teman, secara online maupun offline. Ya, kemudian aku berjumpa dengan banyak-banyak orang baru, kemudian berbicara dengan orang-orang baru, kemudian gara-gara YouTube-ku juga dan gara-gara Instagram, aku juga diundang ke banyak lembaga, baik pemerintahan maupun non-government, sekolah atau organisasi komunitas seperti itu. Dan di situ aku banyak jumpa ketemu orang-orang baru. Dan di situ aku kenalin diriku, aku brand myself ya. Jadi aku kenalin diriku sebagai seorang logo dan brand designer. Aku tunjukkan karya-karyaku Yellow, kemudian aku tunjukkan karya-karyaku yang brand yang sudah aku bangun. Dan dari situ semakin banyak orang yang kenal Rio Purba. Dan dari situ
pasti ada potensi-potensi klien yang aku dapatkan yang akhirnya nanti masuk jadi klien Yellow juga. Nah, dari situ teman-teman juga harus belajar bahwa penting membangun networking yang bagus, di mana kalian di situ nggak malu, di mana kalian di situ berani mengatakan bahwa kalian itu adalah seorang logo designer kah, atau ada ilustrator kah, atau apapun profesi freelance kalian. Jadi harus aktif dan juga harus bangun networking. Step ke-8 adalah selalu mencari klien-klien baru. Nah, ini adalah salah satu struggle atau apa ya, kesusahan juga ketika kita menjalankan bisnis freelancing. Di satu sisi misalnya di bulan pertama kita dapat banyak klien, wah padat ya, sampai nggak bisa tidur, jarang tidur, sampai nggak bisa kemana-mana karena kerjaan padat. Tapi di bulan kedua, bulan ketiga, kosong cuy, nggak ada kerjaan sama sekali. Kalian pasti merasakan hal tersebut kan? Dulu aku juga merasakan hal tersebut teman-teman. Jadi selalu cari klien-klien baru gitu ya. Jadi jangan terlena ketika kalian mendapat banyak pekerjaan. Promosi atau konten-konten kalian harus jalan terus. Jangan kerja melulu, akhirnya ketika kliennya habis, udah nggak tahu mau nyari klien kemana teman-teman. Nah, jadi ini sangat penting ya. Jangan terlena dengan pekerjaan, sekalipun pekerjaan masuk, kalian harus jalankan konten-konten promosi kalian juga. Di Instagram lah, di Behance, atau di YouTube, segala macamnya. Jadi, udah tahu kenapa Rio Purba sampai saat ini aktif ya. Di YouTube ataupun di Instagram atau sekarang di TikTok juga nyebarin konten-konten desain. Itu bukan nyari AdSense ya. AdSense-nya dikit ya. Karena aku gaji editor juga, ya habis-habis di situ aja. Nggak bisa nabung, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tetapi kenapa aku update terus konten-konten itu? Supaya aku nyebarin konten promosi. Jadi satu sisi Yellow, timku ini, tim kami itu kerja, ya dapat project, kerja terus. Tapi di sini konten-kontenku main terus ya. Jadi aku di konten itu mempromosikan diriku sebagai seorang desainer. Jadi jalan terus tuh promosinya. Jadi sudah hampir 1 tahun ini kita memang tidak ada promosi untuk mencari klien. Ya dari konten-konten ini memang yang akan mendatangkan klien. Nah, contoh menarik yang kedua adalah salah satu temanku namanya Mas Aryo Pamungkas, seorang Jogja. Nama studinya adalah Slab Design Studio. Teman-teman pasti tahu karena udah 2 kali kita ada buat rumpi desain. Teman-teman bisa cek di sini ya, sesi rumpi desain dengan Mas Aryo di Slab Design. Nah, ada orang-orang khusus di tim Mas Aryo ini untuk ngontes cuy, ngontes desain. Ya, jadi satu sisi itu ada banyak ya, berapa orang di tim Mas Aryo. Beberapa orang ini mayoritas itu untuk bekerja kalau ada orderan atau project design bekerja, tapi ada orang khusus yang ikut kontes ya. Mas Aryo pernah cerita begitu. Jadi ikut kontes tujuannya adalah bukan mencari dolar hadiahnya, bukan, tetapi untuk mendapatkan klien-klien baru. Nah, ini tips yang sangat bagus teman-teman. Jadi terserah kalian mau pakai cara Rio Purba untuk buat konten-konten promosi terus di sosial media, atau ikutin cara Mas Aryo, atau ada cara-cara kreatif lainnya, silahkan kalian share di kolom komentar di bawah. Cara ke-9 adalah mengumpulkan pembayaran tepat waktu. Oke, ini yang sebenarnya nggak sulit ya, tapi agak takut-takut ya freelancer atau desainer ini melakukannya. Jadi di awal misalnya kita katakan ketika project datang, kita malu tuh buat harganya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, let's say kita udah berani mengatakan harganya, tetapi kita malu untuk minta DP-nya. Kita takut. Aduh, nanti kliennya pergi pula ketika aku minta DP. Aduh, nanti kliennya marah ketika aku minta DP. Atau kalian segan gitu ya, karena projectnya itu cuma 100.000. Aduh, minta DP 100.000 berapa? 50.000. Nanti dikatain murahan atau gimana kayak gitu ya. Nah, banyak sekali freelancer yang takut. Akhirnya mereka, ya udah deh, gak usah minta DP. Gak usah dibilang minta DP. Jadi kalau kliennya minta apa, langsung dikerjain aja. Bayarnya belakangan. Nah, ini kesalahan fatal ya teman-teman ya. Ini kesalahan fatal karena banyak sekali yang sharing atau yang chat Rio Purba di DM bahwa kliennya lari. Mereka udah kerja, udah selesai kerjaan, tahu-tahu kliennya nggak bisa dihubungin. Di chat nggak dibalas-balas, di read doang, dan terus di block ya, malah banyak yang seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena ya itu tadi, malu atau takut minta DP di awal teman-teman. Nah, ini kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, ya lanjutannya, yaitu takut meminta pembayaran atau terlalu sepele untuk meminta pembayaran di akhir. Ya, jadi misalnya kerjaan sudah selesai, ya kita nunggu-nunggu klien aja sadar diri untuk membayar. Nah, itu salah ya. Kemudian kita takut atau segan seperti yang tadi meminta bayaran ketika project sudah selesai. Klien minta revisi terus ya, jadi akhirnya kita nggak dibayar-bayar terus ya, padahal seharusnya projectnya itu udah selesai. Nah, itu salah juga teman-teman. Nah, di Yellow Studio itu kita begini caranya teman-teman. Jadi project
Pertama itu di DP, baru pekerjaan dimulai. Setelah pekerjaan selesai, klien setuju dengan desainnya, kita minta pelunasan dulu. Minta pelunasan, baru semua dokumen atau file-filenya dikirim. Oke, jadi bukan terbalik. Bukan semua pekerjaan selesai, semua file kita kirim baru minta pembayaran, bukan kayak gitu. Jadi selesai pekerjaan, sudah approve, kita minta pembayaran, pelunasan, baru nanti semua filenya dikirim. Jadi seperti itu caranya. Step ke-10 adalah yang terakhir, juga termasuk yang penting juga, minta referral dari kesempatan apapun yang kita miliki kepada si klien. Jadi ketika project selesai, selalu minta testimoni dan juga minta referral. Artinya seperti ini, baik Bapak atau Ibu, terima kasih udah mempercayakan projectnya kepada kami ya. Semoga usahanya sukses atau bisnisnya berjalan dengan lancar, seperti itu. Kemudian jangan lupa Bu, ketika nanti ada teman atau networking Ibu yang butuh desain, jangan lupa ya katakan nama saya, atau jangan lupa ya nanti bilang nama saya. Kalau misalnya kliennya bilang gini, dia apa ya, joking atau bercanda sebenarnya gitu. Yo, berarti nanti saya dapat bagian lah ya kalau misalnya ada teman saya yang pesan desain ke kamu gitu. Nggak apa-apa teman-teman, sambut aja baik gitu. Nggak apa-apa Pak, kita akan kasih nanti 10% untuk uang referralnya atau affiliate-nya. Nah, seperti itu. Jadi klien kita juga semangat untuk mempromosikan kita. Tapi jarang yang seperti itu sih ya. Kalau misalnya dia bercanda seperti itu ya teman-teman jangan skeptik atau negatif ya, langsung aja bilang, oh nggak apa-apa Pak, nanti 10% sama Bapak gitu ya. Jadi kita balas dengan candaan lagi, sekalipun kita serius ya. Kalau misalnya nanti klien kita ini bisa mendatangkan temennya untuk pesan desain ke kita, ya udah kita kasihkan 10% aja. Nah jadi itu sama-sama untung, dan ini sudah dipraktekkan banyak situs besar ya untuk menarik lebih banyak lagi pembeli atau customer ke situs-situs mereka. Nah, jadi itu aja teman-teman 10 cara atau step yang bisa kalian tempuh untuk menjadi seorang freelancer atau membangun bisnis freelancer di tahun 2021. Semoga bermanfaat, videonya agak panjang, mudah-mudahan kalian stay tune terus sampai akhir. Nah, jangan lupa klik like, kemudian tulis komentar kalian, gokils nih 10 caranya. Nah, gokils nih 10 caranya, tulis itu di kolom komentar supaya aku tahu yang nulis itu nonton sampai akhir gitu ya. Kalian adalah orang-orang terpilih nih ya. Karena jarang sekali coy, udah kita kasih ilmu gratis, wawasan gratis, tetapi sedikit aja orang yang nontonnya sampai akhir kayak gitu. Kan sedih gitu ya. Nanti kita buat kursus berbayar, dibilang ilmu itu kan gratis, dikasih ilmu gratis tapi yang nonton sedikit. Nah, udahlah. Yang penting kita happy, sama-sama happy. Aku sharingnya happy, teman-teman nonton sampai akhir juga happy. Nah, jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa ya bantu share video ini ke teman-teman desainer lainnya atau ke grup-grup desain kalian supaya semakin banyak teman-teman yang belajar. Sebagus-bagusnya desain ada juga yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys in the next video.